Pernahkah kalian membayangkan bagaimana dunia ini tercipta? Apakah kalian percaya dengan teori ilmiah, atau dengan kisah agama? Atau mungkin kalian memiliki versi lain yang berbeda dari kedua teori tersebut? Jika ya, maka kalian tidak sendirian. Banyak orang di dunia ini memiliki pandangan dan kepercayaan yang beragam tentang asal-usul dunia. Salah satunya adalah orang-orang Nordik kuno, yang memiliki mitologi yang sangat kaya dan menarik. Orang-orang Nordik kuno adalah nenek moyang dari bangsa Skandinavia, yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, Islandia, dan Finlandia. Mereka hidup di zaman besi dan zaman pertengahan, sekitar abad ke-8 hingga abad ke-13. Mereka dikenal sebagai bangsa Viking, yang terkenal sebagai penjelajah, pedagang, dan pejuang yang berani dan tangguh. Mereka juga memiliki kebudayaan yang unik, yang tercermin dalam seni, sastra, dan mitologi mereka. Mitologi Nordik adalah kumpulan cerita-cerita tentang dewa-dewi, raksasa, peri, naga, dan makhluk-makhluk lain yang menghuni 9 dunia yang terhubung oleh pohon raksasa bernama Yggdrasil. Pohon ini adalah simbol dari kehidupan, kematian, dan keabadian dalam mitologi Nordik. Pohon ini juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting, termasuk penciptaan dunia. Menurut mitologi Nordik, dunia ini tercipta dari tubuh seorang raksasa yang dibunuh oleh 3 dewa, yaitu Odin, Vili, dan Ve. Raksasa itu bernama Ymir, raksasa es pertama yang lahir dari uap yang terbentuk dari pertemuan antara api dan es. Inilah kisah tentang Ymir, raksasa es yang menjadi bahan penciptaan dunia dalam mitologi Nordik. Berikut kisah lengkapnya. Ymir adalah leluhur dari semua raksasa, yang disebut Jotun. Ymir hidup dengan menyusu dari seekor sapi raksasa bernama Audumbla, yang juga tercipta dari uap. Audumbla hidup dengan menjilati garam yang tertutup es. Suatu hari, ia menjilati es tersebut dan mengeluarkan seorang pria yang bernama Buri. Buri adalah leluhur dari semua dewa, yang disebut Aesir. Buri memiliki seorang putra yang bernama Bor, yang menikahi seorang raksasa wanita bernama Bestla. Mereka memiliki 3 anak, yaitu Odin, Vili, dan Ve. Odin, Vili, dan Ve tumbuh menjadi dewa-dewa yang kuat dan bijaksana. Mereka tidak menyukai Ymir dan para raksasa, yang dianggap sebagai makhluk jahat dan bengis. Mereka memutuskan untuk membunuh Ymir, dan menggunakannya sebagai bahan untuk menciptakan dunia. Mereka mengambil tubuh Ymir, dan melemparkannya ke Gunung Gagap. Darah Ymir menjadi lautan, dagingnya menjadi tanah, tulangnya menjadi gunung, giginya menjadi batu, rambutnya menjadi tumbuhan, dan otaknya menjadi awan. Mereka juga mengambil tengkorak Ymir, dan menjadikannya sebagai langit. Mereka menempatkan 4 raksasa di 4 penjuru untuk menopang langit tersebut. Tidak semua raksasa mati bersama dengan Ymir. Beberapa dari mereka berhasil melarikan diri dari banjir darah Ymir, dan bersembunyi di Jotunheim, tempat tinggal para raksasa, yang merupakan salah satu dari 9 dunia yang terhubung oleh pohon Yggdrasil. Mereka menjadi musuh utama para dewa, yang tinggal di Asgard, tempat tinggal para dewa, yang merupakan dunia yang terletak di atas Midgard, tempat tinggal manusia. Mereka sering berkonflik dan berperang dengan para dewa, tetapi kadang-kadang juga bekerja sama atau berhubungan dengan mereka. Beberapa raksasa yang terkenal dalam mitologi Nordik adalah Thrym, raksasa es yang mencuri palu Thor, Mjolnir, dan meminta Freyja, Dewi Cinta, sebagai tebusannya. Skrimir, raksasa yang mengecoh Thor dan teman-temannya dengan ilusi saat mereka menuju ke istana. Utgard Loki, raja para raksasa, yang menantang Thor dan teman-temannya dalam berbagai perlombaan yang tidak adil. Hrungnir, raksasa batu yang dikalahkan oleh Thor dalam pertarungan yang sengit dan Surtur, raksasa api yang akan membakar 9 dunia saat Ragnarok, kiamat yang menghancurkan dunia. Inilah cerita tentang Ymir dan hubungannya dengan para dewa dan makhluk lain dalam mitologi Nordik. Cerita ini menunjukkan bagaimana Ymir menjadi bahan penciptaan dunia, dan bagaimana keturunannya menjadi raksasa yang menjadi musuh atau sekutu para dewa. Cerita ini juga menunjukkan bagaimana Ymir memiliki peran penting dalam mitologi Nordik. Demikianlah penjelasan kita tentang Ymir dan hubungannya dengan para dewa dan makhluk lain dalam mitologi Nordik. Kita harap kalian terhibur dari video ini, di mana video ini bercerita tentang sosok Ymir yang merupakan raksasa es yang menjadi bahan penciptaan dunia, dan keturunannya menjadi raksasa yang menjadi musuh atau sekutu para dewa. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel Unbusipedia, yang akan memberikan Anda informasi-informasi menarik tentang mitologi dari berbagai belahan dunia. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman Anda, agar mereka juga dapat menikmati video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.